Jalan-jalan di Tanjung Pinang. Cakep. Makan enak keripik kentang. Cakep. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Yeay! Cerdas. Assalamualaikum ya abi ya ummi. Assalamualaikum sahabat literasi. Apa kabar sahabat literasi? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di jumpa kita kali ini, alhamdulillah, bertepatan dengan bulan penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk itu Kak Erli mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya puasa kalian tambah semangat nih, yuk kita simak bersama Cedar, cerita anak dalam jaringan. Kali ini akan mempersembahkan cerita yang berjudul Pahlawan Adi Sucipto. Ngomong-ngomong tentang Adi Sucipto, apa kalian sudah tahu siapa itu pahlawan Adi Sucipto? Baiklah, bagi kalian yang sudah tahu, cerita kali ini bisa untuk penyegaran. Dan bagi kalian yang belum tahu, jangan kemana-mana, tetap stay di sini ya. Semoga cerita kali ini bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa cinta kita kepada para pahlawan Indonesia. Nah, sahabat literasi, nama Adi Sucipto yang kita tahu adalah nama bandara di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, betul. Namun tidak semua penduduk Indonesia tahu loh siapa sosok Adi Sucipto ini. Namanya memang tidak setenar Jenderal Besar Sudirman. Tapi jasanya terhadap Republik Indonesia cukup besar, terutama bagi Angkatan Udara. Dan beliau mendapat gelar Bapak Penerbangan Indonesia. Nah, mengapa mendapat gelar Bapak Penerbangan Indonesia? Kita ikuti yuk kisahnya. Adi Sucipto lahir pada tanggal 4 Juli 1916 di Salatiga, Jawa Tengah. Merupakan putra sulung dari Ruwido Darmo, seorang pensiunan pemilik sekolah di Salatiga yang beragama Katolik. Seperti anak-anak pada umumnya, Adi Sucipto mempunyai nama panggilan, yaitu Cip. Sahabat literasi, sejak kecil Cip mempunyai hobi membaca buku. Buku apa saja sih yang digemari Cip? Buku filsafat, kemiliteran, filosofi, dan buku-buku olahraga. Kalian juga harus seperti Cip loh ya, yang suka membaca supaya menjadi orang yang sukses. Mengapa demikian? Karena dengan membaca buku akan membuka jendela dunia dan jadi tahu banyak ilmu. Selain itu, Cip juga suka olahraga. Olahraga yang digemarinya yaitu sepak bola, mendaki gunung, tenis, dan main catur. Teman-teman Cip mengenalnya sebagai sosok yang pendiam, tapi tidak ragu-ragu dalam menghadapi bahaya. Sahabat literasi yang saat ini masih duduk di bangku SMP atau MTS pasti sudah punya cita-cita mau melanjutkan kemana? Ke SMA atau ke SMK. Demikian juga dengan Cip. Ketika lulus dari Mulo setara jenjang SMP zaman sekarang, Adi Sucipto berniat untuk ikut tes sekolah penerbangan di Kalijati. Namun, keinginannya ini ditentang oleh sang ayah, sehingga ia masuk ke AMS di Semarang. Setelah lulus AMS pada tahun 1936, Adi Sucipto kembali memohon kepada sang ayah untuk diizinkan mengikuti pendidikan sekolah militer Breda. Ayah, selama ini Cip sudah menuruti keinginan ayah. Kali ini Cip mohon dengan sangat. Cip ingin sekali melanjutkan pendidikan sekolah militer. Cip, anakku, maafkan ayah nak. Ayah berharap
kamu melanjutkan sekolah kedokteran. Karena merasa tidak ada lagi harapan, Adi Sucipto pun menuruti saran sang ayah. Ia kuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Adi Sucipto termasuk mahasiswa yang rajin. Namun, meskipun kuliahnya di kedokteran, pikirannya tetaplah di udara. Oleh sebab itu, secara diam-diam, Adi Sucipto mengikuti tes Sekolah Pendidikan Penerbangan Militer di Kalijati. Nah, kira-kira menurut kalian nih, bagaimana hasil tes Adi Sucipto di Sekolah Penerbangan? Dan bagaimana tanggapan ayahnya yang selama ini tidak mengizinkan Adi Sucipto untuk melanjutkan di Sekolah Penerbangan? Begini ceritanya sahabat literasi. Ayah, mohon maafkan putramu ini. Karena tanpa sepengetahuan ayah, Cip telah mengikuti tes di Sekolah Penerbangan. Dan ini hasilnya. Kamu itu memang selalu gigih, berjuang demi keinginanmu, Cip. Tekadmu sangat kuat untuk mencapainya. Dan ini telah kamu buktikan. Luar biasa kamu, Le. Kamu lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Ayah bangga padamu. Baiklah, Cip. Ayah mengizinkan kamu untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Penerbangan. Selama pendidikan, Adi Sucipto banyak mendapat pujian. Dipuji karena budi pekertinya yang halus, tidak banyak bicara, cermat, penuh disiplin, dan pemberani. Selain itu, Cip juga anak yang pandai. Karena kepintarannya itu, masa pendidikan yang seharusnya ditempuh 3 tahun, dapat ia selesaikan hanya dalam waktu 2 tahun. Dengan demikian, Adi Sucipto semakin bersemangat untuk mengejar impiannya menjadi penerbang. Aku ingin menjadi penerbang, langit biru tempat bermain, melayang, melayang, terbang setinggi mungkin. Tangkas berani, laksana elang, jauh terbangku di luar angkasa. Melayang, melayang, antara bintang-bintang. Kini cita-cita Adi Sucipto telah tercapai. Ia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang memiliki ijazah Growth Military Brevet dan ditempatkan di skuadron pesawat pengintai Angkatan Udara Belanda. Selama bertugas, ia mempelajari banyak hal tentang serba-serbi matra udara. Karier Adi Sucipto semakin melejit. Ia diangkat menjadi ajudan kapiten Kolonel Klason, pejabat Angkatan Udara Kenil di Jawa. Ia menduduki jabatan ini hingga tahun 1942 ketika Jepang datang ke Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, semua bekas penerbang Kenil dibebas tugaskan termasuk Adi Sucipto. Sehingga ia kembali ke rumah orang tuanya di Salatiga dan bekerja sebagai juru tulis di perusahaan Angkatan Bus, Chidosa Chimokyoku. Ketika revolusi meletus, tepatnya tahun 1945, Adi Sucipto pindah ke Yogyakarta. Seiring dengan terjadinya berbagai peristiwa pada periode Agustus sampai dengan Oktober di Yogyakarta, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah Republik Indonesia tentang pembentukan Tentara Reguler Nasional yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Organisasi-organisasi yang sebelumnya berada di bawah BKR berubah menjadi TKR, termasuk BKR Udara yang kemudian berganti nama menjadi TKR Udara atau
TKR Jawatan Penerbangan. Nah, berbekal pengalamannya menjadi penerbang Angkatan Udara Belanda, Adi Sucipto membantu menyusun kekuatan TKR Udara. Adi Sucipto kemudian diangkat menjadi Komoder Muda Udara yang diberi tugas untuk mengambil alih seluruh material, personil, dan instalasi. Pada 27 Oktober 1945, Adi Sucipto melakukan misi penerbangan pertama menggunakan pesawat Cureng warisan Jepang yang berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta, dengan maksud untuk membakar semangat rakyat Indonesia melawan penjajahan yang masih terjadi di wilayah Indonesia. Hebat kan sahabat literasi? Tercatat dalam sejarah Indonesia, inilah penerbangan berbendera merah putih pertama di tanah air dan bukti semangat cinta tanah air yang begitu besar dengan keberanian dan segenap kemampuan yang dimiliki Adi Sucipto. Peristiwa inilah yang menjadi dasar ditetapkannya tanggal 27 Oktober sebagai Hari Penerbangan Nasional. Pada saat didirikan sekolah penerbangan, tepatnya pada tanggal 15 November 1945, Adi Sucipto ditunjuk sebagai instruktur. Tugas yang diterima oleh Adi Sucipto ini tidaklah ringan. Oleh karenanya, ia menyiapkan kadernya yang pernah memperoleh pendidikan penerbangan sebelumnya untuk dijadikan instruktur. Dua orang tersebut adalah Iswahyudi dan Suwongso Wiryo Aputro. Atas jasa dan perannya dalam sekolah penerbangan ini, Adi Sucipto disebut sebagai perintis utama dalam sejarah pendidikan penerbangan di Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda I yang dimulai sejak tanggal 20 Juli 1947, Adi Sucipto bersama Abdul Rahman Saleh dan Adi Sumarmo mendapat tugas ke India untuk mencari dan mendapatkan pesawat terbang, instruktur, dan obat-obatan. Sementara itu, agresi militer yang dilakukan Belanda membakar semangat juang para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 1947, para kadet muda Indonesia melakukan serangan balasan terhadap Belanda. Tepat pukul 5.11, pesawat Guntai mulai lepas landas, disusul 2 buah pesawat Cureng. Kurang lebih 1 jam 10 menit, operasi penyerangan tersebut berhasil dan pesawat-pesawat tersebut kembali mendarat di Maguwo dan segera disembunyikan untuk menghindari balasan dari pihak Belanda yang pasti tidak tinggal diam dengan serangan dari Indonesia tersebut. Benar saja, pada pukul 7, 2 buah pesawat Kitty Hawk melakukan serangan balik di Maguwo, tetapi mereka tidak menemukan pesawat yang telah melakukan penyerangan. Pada hari yang sama, tepatnya pukul 16.00, pesawat Dakota VT-CLA yang berangkat dari Singapura mendekati pangkalan udara Maguwo. Pesawat Dakota VT-CLA merupakan pesawat angkut sipil biasa yang berasal dari India. Pesawat ini mengangkut bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Malaya dengan 9 orang penumpang. 3 diantaranya adalah Komoder Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Komoder Muda Udara Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Udara Adi Sumarmo. Pada saat pesawat sudah bersiap mendarat dan sudah mulai mengeluarkan roda-rodanya, tiba-tiba dari arah timur muncul 2 pesawat Kitty Hawk dari skuadron 120 Belanda. Rupanya mereka telah mengintai pesawat Dakota VT-CLA sejak masuk di wilayah perairan Indonesia. Waduh, kalau sudah sampai cerita ini, rasanya berdebar-debar ya. Pesawat Dakota yang tidak dilengkapi persenjataan karena merupakan pesawat angkut ditembaki oleh pesawat Belanda.
pada pukul 17.00. Peluru-peluru yang dimuntahkan pesawat Kitty Hawk Belanda berhasil membuat mesin pesawat Dakota VTCA terbakar. Pesawat hilang kendali dan jatuh di perbatasan Desa Ngoto dan Desa Woyo. Akibatnya hanya 1 orang penumpang yang berhasil selamat, sedang 8 orang lainnya meninggal dunia. Salah satunya Komodor Udara Muda Agustinus Adi Sucipto. Begitu besar perjuangan Adi Sucipto dalam mempertahankan kemerdekaan hingga beliau wafat ketika masih mengudara. Ayo kita sebagai generasi muda harus selalu berkarya dan membuat bangga tanah air kita tercinta ini. Sahabat literasi, Komodor Udara Muda Agustinus Adi Sucipto dimakamkan di Pemakaman Umum Kuncen, Yogyakarta. Namun pada tanggal 14 Juli tahun 2000, makam beliau dan istrinya dipindahkan ke Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara berdampingan dengan makam Komodor Udara Muda Abdul Rahman Saleh dan istri. Monumen ini bisa kalian kunjungi loh, letaknya di Ngoto, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat literasi, demikian tadi kisah perjuangan Komodor Udara Muda Agustinus Adi Sucipto yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan namanya dijadikan sebagai nama bandar udara di Yogyakarta. Dan sikap yang bisa kita teladani dari perjuangan Adi Sucipto adalah pemberani, pembelajar, dan pantang menyerah. Oh ya, seperti biasa ada kuis cedar loh. Tapi sebelumnya simak info dari Perpustakaan Kota Blitar berikut ini. Jadi teman-teman, pertanggal 1 Maret 2024 Perpustakaan Kota Blitar buka jam layanan baru. Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau khusus hari Sabtu dan Minggu bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai 2 siang. Dan juga ada layanan mobil perpustakaan keliling, tepatnya di Sport Center dan Kebonrojo. Tapi khusus selama puasa jam buka hanya sampai pukul 5:30 malam saja. So guys, buat kalian yang lagi nyari tempat untuk mengerjakan tugas atau mengisi waktu luang, yuk berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar. Alamatnya ada di Jalan Veteran nomor 75, Kota Blitar. Ojo lali mampir ya, Ca. Salam literasi. Wah, keren ya. Perpustakaan Kota Blitar sekarang buka sampai malam. Ayo, tingkatkan literasimu dengan berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar. Ini dia pertanyaan kuis cedar kali ini. Pertanyaan pertama, tanggal berapakah diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional? Pertanyaan kedua, apa nama pesawat yang jatuh ditembak oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya Komodor Udara Muda Agustinus Adi Sucipto? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan dapatkan hadiah menarik dari Perpustakaan Kota Blitar. Sahabat literasi, demikianlah Cedar edisi kali ini. Nantikan Cedar edisi berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum ya abi ya ummi. Wassalamualaikum sahabat literasi. Bagaimana Sobat Literasi ceritanya? Seru bukan? Yuk terus pantengin media sosial di Perpusik Kota Blitar untuk cerita lainnya. Atau bisa juga datang langsung ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Sampai jumpa di Cedar episode selanjutnya.